Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Haris, NIM 2022005 dari Prodi PAI semester 1 mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang materi dan energi dari Ibu Sakina, di mana rekan-rekan saya yakni Andi Israwati, Baso Makasana, dan Aminatul Zuhia, dan saya sendiri sebagai moderator. Dan materi akan dijelaskan oleh Saudari Andi Israwati dan energi akan dijelaskan oleh Baso Makasana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Israwati, NIM 2022002 dari Prodi PAI semester 1. Saya akan membahas apa itu materi dan akan dilanjutkan oleh teman saya Baso Makasana, yaitu apa itu energi. Baiklah, apa itu materi? Materi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang mempunyai massa yang menempati ruang. Adapun wujud dari materi, yang pertama ada wujud materi. Wujud materi ini dikenal ada 3 macam. Pertama padat, yang kedua cair, dan yang ketiga gas. Zat padat memiliki bentuk dari volume tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Berbeda dengan zat cair. Bentuk zat cair berubah-ubah mengikuti bentuk ruang yang ditempuhnya. Di dalam gas air akan mengambil bentuk ruang gelas. Di dalam botol air akan mengambil bentuk ruang botol. Yang kedua, massa dan berat, yaitu massa suatu benda menyatakan jumlah materi yang ada pada benda tersebut. Massa suatu benda tetap di segala tempat, sedangkan berat benda selalu berubah-ubah tergantung dari harga, percepatan, gravitasi, letak benda tersebut berada. Yang ketiga, klasifikasi materi, yaitu suatu bahan dapat dikatakan serba sama atau homogen, atau serba aneka atau heterogen. Suatu benda yang seluruh bagiannya memiliki sifat-sifat yang sama disebut homogen. Sedangkan tanah dan campuran minyak dengan air merupakan campuran heterogen. Yang keempat, atom dan molekul. Apa pengertian atom? Atom adalah satuan yang amat kecil dalam setiap bahan yang ada di sekitar kita. Dan apa itu molekul? Molekul yaitu partikel terkecil dari suatu zat. Yang kelima, susunan atom. Ada 3. Yang pertama, penemuan elektron dan proton. Elektron merupakan partikel atom pertama yang ditemukan, berawal dari penyelidikan tentang listrik melalui gas-gas pada tekanan rendah. Joseph John Thomson dan kawan-kawan telah melakukan percobaan mengenai tentang listrik melalui berbagai gas dengan menggunakan suatu tabung tertutup. Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar atau elektron yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan. 2. Metode atom. Metode atom Dalton diganti dengan metode atom Thomson. Menurut Thomson, atom berupa bola bermuatan positif, dan pada tempat-tempat tertentu dalam bola terdapat elektron-elektron. 3. Metode atom Bohr. Menurut teori mekanik klasik tentang cahaya, elektron yang bergerak harus disertai kehilangan tenaga kinetik elektron. Menurut Bohr, di sektor inti itu hanya mungkin terdapat lintasan-lintasan elektron
setiap lintasan itu bergerak sebuah elektron yang dalam gerakannya tidak memancarkan sinar. Jadi, dalam setiap keadaan stasiun, elektron mengandung jumlah tenaga tetap dan terdapat dalam keadaan seimbang yang mantap. Itulah tadi penjelasan dari saya apa itu materi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Basok Mangkasana itu apa energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basok Mangkasana, NIM 2022003 dari Prodi PAI. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibawakan oleh Andi Serawati, yaitu pengertian energi. Jadi pengertian energi itu adalah suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau kegiatan. Tanpa energi, dunia ini akan diam atau beku. Dalam kehidupan manusia selalu terjadi kegiatan, dan untuk kegiatan otak serta otot diperlukan energi. Energi itu diperoleh melalui proses oksidasi, pembakaran zat makanan yang masuk ke dalam tubuh berupa makanan. Dan macam-macam energi itu ada, yang pertama, energi mekanik. Energi mekanik dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Jumlah kedua energi itu dinamakan energi mekanik. Setiap benda mempunyai berat, maka baik dalam keadaan diam atau bergerak, setiap benda memiliki energi. Yang kedua, energi panas. Energi panas juga sering disebut sebagai kalor. Pemberian panas kepada suatu benda dapat menyebabkan kenaikan suhu benda itu, ataupun bahkan terkadang dapat menyebabkan perubahan bentuk, perubahan ukuran, atau perubahan volume benda itu. Jadi ada tiga istilah yang penggunaannya sering kacau, yaitu panas, kalor, dan suhu. Panas adalah suatu bentuk energi. Energi panas yang berpindah disebut kalor, sedangkan suhu adalah derajat panas suatu benda. Dan yang ketiga adalah energi magnetik. Energi magnetik dapat dipahami dengan mengamati gejala timbul ketika dua batang magnet yang kutub-kutubnya saling didekatkan satu dengan yang lainnya. Seperti diketahui bahwa setiap magnet mempunyai dua macam kutub, yaitu kutub utara dan kutub magnet selatan. Kedua kutub magnet mempunyai kemampuan untuk saling melakukan gerakan. Kemampuan itu adalah energi yang tersimpan di dalam magnet, dan energi inilah yang disebut sebagai energi magnetik. Dan yang ketiga adalah energi listrik. Energi listrik dibangkitkan melalui bermacam-macam cara. Kegunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Ya, salah satunya kita sekarang ketika HP kita lowbat, kita memerlukan energi listrik untuk mencasnya. Dan yang kelima adalah energi kimia. Yang dimaksud dengan energi kimia adalah energi yang diperoleh melalui suatu proses kimia. Energi yang dimiliki manusia dapat diperoleh dari makanan yang dinamakan melalui proses kimia. Jika kedua macam atom-atom karbon dan atom oksigen tersebut dapat bereaksi, akan terbentuk molekul baru, yaitu karbon dioksida. Dan yang keenam itu adalah energi bunyi. Bunyi dapat juga diartikan dengan getaran, sehingga energi bunyi berarti juga getaran. Ya, getaran selaras mempunyai energi dua macam, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Ya, melalui pembahasan matematis dapat ditunjukkan bahwa jumlah kedua macam energi pada suatu getaran selaras selalu tetap, dan besarnya tergantung massa dan waktu getar atau periode.
Ya, yang ketujuh adalah energi nuklir. Energi nuklir merupakan hasil dari reaksi fisik yang terjadi pada inti atom. Dewasa ini reaksi inti yang banyak digunakan oleh manusia untuk menghasilkan energi nuklir adalah reaksi yang terjadi antara partikel dengan inti atom yang digolongkan dalam kelompok heavy atom seperti aktinida. Dan yang kedelapan adalah energi cahaya. Energi cahaya, terutama cahaya matahari, banyak diperlukan terutama oleh tumbuhan yang berdaun hijau. Tumbuhan itu membutuhkan energi cahaya untuk mengadakan proses fotosintesis. Dengan kemajuan teknologi saat ini dapat juga digunakan energi dari sinar yang dikenal dengan nama sinar laser. Dan yang ke-8 adalah yang ke-9 adalah energi matahari. Energi matahari merupakan energi yang utama bagi kehidupan di bumi ini. Berbagai jenis energi baik yang terbarukan maupun yang tak terbarukan merupakan bentuk turunan dari energi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Energi yang merupakan turunan dari energi matahari, misalnya energi angin, energi air, energi biomassa, energi gelombang, energi fosil. Nah, itu semua adalah turunan dari energi matahari. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi didefinisikan sebagai sesuatu yang mempunyai massa yang menempati ruang. Wujud materi dikenal dengan 3 macam, yakni padat, cair, dan gas. Zat padat memiliki bentuk dan volume tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Zat cair, bentuk zat cair berubah-ubah mengikuti bentuk ruang yang ditempuhnya. Di dalam gas, air akan mengambil bentuk ruang gelas. Di dalam botol air akan mengambil bentuk ruang. Pengertian energi. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau kegiatan. Tanpa energi, dunia ini akan diam atau beku. Energi diperoleh dari bahan sumber energi atau sering disebut sumber daya alam, atau sumber daya akan dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Sumber daya alam yang diperbaharui atau hampir tidak dapat habis. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau bisa habis. Macam-macam energi diantaranya adalah 1. Energi mekanik, 2. Energi panas, 3. Energi magnetik, 4. Energi listrik, 5. Energi kimia, 6. Energi bunyi, 7. Energi nuklir, 8. Energi cahaya, 9. Energi matahari. Sebagai saran, sebaiknya kita menggunakan energi yang sudah tersedia secukupnya saja, terutama energi yang dihasilkan melalui bahan yang bisa habis atau tidak dapat diperbaharui, agar generasi masa depan masih dapat menikmatinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.